Hello Indonesia, this is your captain speaking. Anak kecil yang dulu menangis karena timnas gagal juara Piala AFF 2010, kini 15 tahun kemudian, anak kecil itu kembali hancur melihat timnasnya gagal ke Piala Dunia. Ya, anak kecil itu adalah kita semua. Namun rasa sakit yang kita alami kali ini jauh lebih dalam, jauh lebih sakit daripada sekadar mematikan TV saat timnas tertinggal walau pertandingan belum usai. Karena peluang lolos ke Piala Dunia itu datang 2 kali. Peluang yang amat sangat terbuka, dan kedua peluang itu harus kandas begitu saja. Bukan karena lawan yang hebat, tapi karena blunder federasi. Jika tak ada blunder federasi saat itu, mungkin kita hanya tinggal menyaksikan negara lain memperebutkan tiket Piala Dunia. Karena posisi kita waktu itu sungguh di atas angin. Coba kalian ingat baik-baik. Waktu itu kita belum ada Ola Romani, Joey Pelopessi, Dean James, dan Emil Audero. Namun saat itu kita bisa menahan imbang Australia dengan full squad inti mereka. Saat kita berhasil menahan imbang Australia di GBK yang lalu, kita dikenal dengan tim dengan pertahanan yang begitu tangguh. Namun juga dikenal sebagai tim yang tak punya penyerang tajam. Namun ajaibnya dengan tim yang seperti itu, kita berhasil menaklukkan Arab Saudi dengan skor 2-0 tanpa balas. Maka saat itu secara heroik, timnas Indonesia berhasil menempati posisi 3 di klasemen sementara kualifikasi Piala Dunia ronde ketiga. Dengan Jepang di posisi pertama, Australia di posisi kedua, dan Arab Saudi di posisi keempat, skenario-nya sederhana. Menang melawan Australia, kemudian menang melawan Bahrain dan China. 3 kemenangan yang sudah cukup mengantarkan timnas Indonesia lolos langsung ke Piala Dunia. Maka saat itu, Sintayong pernah mengatakan, andai kami menang melawan Australia di putaran ketiga di bulan Maret, saya yakin kami pasti akan lolos ke Piala Dunia. Saking fokusnya memikirkan hal itu, saya tak sempat memikirkan hal lain. Saking berambisi dan tergila-gilanya Sintayong untuk membalas kebaikan supporter timnas Indonesia. Lalu di awal 2025, tibalah hari yang mengejutkan bagi seluruh supporter timnas Indonesia. Di mana tak ada angin dan tak ada hujan, tiba-tiba Sintayong didepak oleh federasi dengan alasan dinamika timnas yang sudah tak sehat. Federasi tak cuma memecat Sintayong seorang diri, tapi juga keseluruhan tim kepelatihan yang ada. Federasi menendang geng Korea Selatan dan meminang gerbong Belanda, dengan nama Patrick Kluivert sebagai pelatih kepala. Tim kepelatihan Belanda ini benar-benar dimanja. Jika Sintayong dalam masa kontraknya memilih tinggal di Indonesia agar bisa fokus sepenuhnya dengan timnas, Patrick Kluivert justru meminta tetap tinggal di Belanda dan saat timnas mau bertanding, barulah ia datang ke Indonesia. Dengan tiket kelas bisnis pula. Tak cuma itu, di era Kluivert, federasi menambah lagi seorang pemain yang begitu diidam-idamkan oleh seorang Sintayong, yakni Ola Romani. Striker murni yang mengerti bagaimana mencetak gol. Pemain yang sebelum STY dipecat, STY meyakini bahwa pemain ini adalah kepingan puzzle terakhir yang dibutuhkan oleh STY. Tak cuma Ole, federasi kembali menghadiahi Patrick dengan penambahan Emil Audero, Joey Pelopessi, dan Dean James. Dengan semua itu kita harus bertandang ke Australia dengan posisi timnas Australia sedang sakit, pincang, dan pemain inti mereka banyak yang bertumbangan. Maka saat itu terasa sekali aroma Piala Dunia itu benar-benar amat dekat dan seakan ada di depan mata kita. Bayangkan saja, data menyebutkan sebuah fakta mengejutkan, bahwa skuad yang dibawa dalam laga Australia versus Indonesia itu, market value timnas Indonesia justru lebih besar. Sebuah indikasi bahwa kualitas pemain kita di atas tim Kangguru. Ketidaktahumaluan manusia bernama Kluivert pun akhirnya dimulai. Yang terjadi timnas Indonesia hancur, kita kalah dan dibantai 5-1. Karena saat itu Kluivert memaksakan egonya. Menggunakan formasi coba-coba di momen krusial yang menyangkut nasib dan mimpi sebuah bangsa. Yang membuat supporter timnas naik darah adalah di saat timnas hancur di laga itu, Patrick malah terlihat senyum sumringah. Emosi sekali rasanya. Coba bayangkan, di era kepelatihan sebelumnya, dengan pemain seadanya juga,
kita mampu menahan imbang Australia dengan full squad inti mereka. Kemudian di era Kluivert, kita ketambahan 4 pemain berkualitas dan akan menghadapi Australia yang lebih lemah dari sebelumnya karena badai cedera. Yang terjadi, kita justru hancur lebur. Sakit sekali membayangkannya. Namun pertanyaan sialan ini seakan tak bisa berhenti berbunyi di isi kepala kita semua. Coba kalau Sintayong yang melatih waktu itu, apakah kita akan kalah atau justru Australia yang kalah? Karena lagi-lagi logika kita bermain. Dengan selalu terngiang-ngiang di kepala, skuad seadanya saja pelatih Korea ini bisa menahan imbang Australia. Maka akan hancurlah Australia jika ada Olormeni dan 3 lainnya di timnas Indonesia. Akhirnya timnas pun gagal lolos langsung ke Piala Dunia di ronde ketiga dan harus kembali berjuang di ronde keempat. Sungguh sialan para buzzer-buzzer ini. Mereka memframing bahwa Federasi dan Kluivert berhasil membuat sejarah dengan membawa timnas lolos ke ronde keempat untuk pertama kalinya dalam sejarah sepak bola Indonesia. Dan kalian tahu apa yang paling jahat? Ya, tanpa sedikit pun menyebut dan mengapresiasi nama Sintayong. Mereka lupa saat Sintayong dipecat federasi, posisi timnas saat itu berada di posisi ketiga klasemen. Dan di era Kluivert kita memang lolos ke ronde keempat, tapi posisi kita turun menjadi posisi keempat dan disalip oleh Arab Saudi. Dari sini saja sudah jelas ada penurunan di sana. Di ronde keempat kita hanya butuh menang 1 kali dan imbang 1 kali. Maka kemungkinan besar tiket Piala Dunia itu akan menjadi milik bangsa ini. Namun lagi dan lagi, ego pelatih Belanda ini tampaknya jauh lebih tinggi daripada tangisan 280 juta rakyat Indonesia. Ia tak peduli dan tetap memaksakan kehendaknya dengan taktik, formasi dan pemilihan pemain yang sangat tak jelas. Tak masuk akal sekaligus bodoh. Kita kalah bukan sekali tapi 2 kali. Untuk kedua kalinya, mimpi ke Piala Dunia dengan peluang yang sungguh amat besar dan amat dekat hingga di depan mata kembali dikubur oleh pria bernama Patrick Kluivert. Saat rasa sakit itu begitu dalam, kita teringat sebuah pertanyaan dari seorang pemain timnas yaitu Ragnar Uratmangun. Ia melontarkan satu pertanyaan yang menggema seperti tamparan keras di dinding federasi. Kenapa harus sekarang? Iya, kenapa pergantian pelatih dilakukan saat momentum tim ini sedang berada di puncak kepercayaan diri? Sebuah keputusan yang terasa begitu janggal. Diambil tepat di saat timnas tengah menapak jalur sejarah. Kelvin Verdonk pun menegaskan, menurutku, dinamikanya sangat bagus bersamanya. Dia adalah pelatih yang suka bercanda. Ucapan ringan tapi mengandung makna yang dalam. Verdonk sadar, pelatih hebat bukan hanya tentang taktik, tapi juga tentang keakraban. Dan chemistry itu telah Verdonk rasakan. Kemudian Ragnar menambahkan dengan tegas, aku masih berpikir bahwa dia bagus di dalam tim. Dan Kevin Dix, yang hanya beberapa hari berada di skuad, ikut bersuara. Dari apa yang aku lihat, dia baik-baik saja. Hari ini kita bertanya, apa sebenarnya yang sedang terjadi? Dan kenapa pelatih yang membawa kita terbang justru dipaksa turun saat kita mulai menyentuh langit? Kita paham Australia, Arab Saudi, dan Irak bukan tim kacangan. Mereka raksasa Asia. 2 di antara mereka adalah veteran Piala Dunia. Namun justru karena kita tahu siapa mereka, kita makin heran dengan apa yang terjadi malam ini. Karena dahulu di bawah pelatih yang dicemooh itu, yang katanya punya kendala dalam komunikasi, yang dituduh penuh konflik, justru di tangan pelatih itu, timnas Indonesia mampu membuat Australia diam membisu. Mampu mempermalukan Arab Saudi 2-0 tanpa balas. Namun dengan pelatih baru yang katanya lebih modern, yang katanya lebih visioner, yang apalah itu katanya total football, kitalah yang justru hancur lebur. Dibantai 5 gol tanpa perlawanan berarti oleh Australia. Dipecundangi oleh Irak dan Arab Saudi juga. Kita yang remuk. Tim yang punya materi pemain terbaik sepanjang sejarah timnas Indonesia. Tim yang katanya adalah tim kepelatihan terbaik yang membawa harapan akan melesat menuju Piala Dunia, justru luluh lantak. Persetan dengan penguasaan bola. Kita bukan sedang bermain dansa indah di lapangan. Kita sedang bertarung. Dan dalam sepak bola yang dicatat bukan siapa yang paling banyak menyentuh bola, tapi siapa yang paling banyak mencetak gol, dan siapa yang paling bisa mempertahankan gawang dari kebobolan. Itu filosofi sederhana Sintayong. Filosofi yang dulu ditertawakan, tapi kini mulai kita rindukan. Lalu ketika PSSI berkata,
Lebih baik mengambil risiko sekarang daripada menyesal di kemudian hari. Terbaik karena kita masih punya waktu 2,5 bulan. Dan tentu resiko-risiko tetap ada. Tetapi lebih baik kita mengambil resiko daripada menyesal di kemudian hari. Maka biarkan kami bertanya, risiko seperti apa yang Anda ambil? Penyesalan semacam apa yang coba Anda raih, wahai Ketua Umum PSSI yang terhormat? Karena yang kami lihat saat ini, justru penyesalan itu sedang kami telan bersama air mata. Sungguh sangat sakit menerima kenyataan ini. Apa artinya mengganti pelatih yang telah membangun fondasi selama 5 tahun, yang telah menyatukan diaspora dan lokal dalam satu roh perjuangan, yang telah menumbuhkan harapan dan menyulut api kebangkitan bangsa, lalu menyerahkan tim ini kepada pelatih baru, tanpa target lolos Piala Dunia, tanpa tekanan yang sama, tapi dengan ekspektasi seolah semuanya akan langsung berjalan dengan sempurna. Apakah kita masih harus diam dan pura-pura tidak kecewa dengan ikut arus, sisakan ruang ikhlas? Persetan dengan itu semua. Kami tak bisa ikhlas, karena ini bukan sekadar kekalahan dan kegagalan. Keputusan kalian itu mengajarkan kami bahwa mimpi besar Garuda bisa runtuh dalam sekejap jika keputusan diambil tanpa arah. Dan hari ini, kami hanya ingin bertanya dengan suara yang paling jujur. Apakah ini harga yang harus kita bayar atas sebuah keputusan yang terlalu terburu-buru? Apakah ini bentuk dari ambil risiko sekarang daripada menyesal nanti? Karena yang kami lihat malam ini justru penyesalan itu datang lebih sakit dan menusuk dari yang pernah kami bayangkan. Kami tak butuh sepak bola yang mewah jika akhirnya rapuh. Kami tak minta sepak bola yang cantik jika akhirnya mudah hancur. Kami hanya ingin sepak bola yang bisa membuat kami berdiri tegak dengan kepala tinggi apapun hasil akhirnya. Karena cinta kami kepada timnas ini bukan karena kemenangan semata, tapi karena harapan kami telah dititipkan pada mereka yang kami tahu mereka itu benar-benar tulus berjuang untuk kami. Mereka menjadikan mimpi kami dan mimpi mereka menjadi satu. Dan jika malam ini adalah ujian, maka biarlah sejarah yang mencatat bahwa supporter Garuda tidak pernah diam saat Garuda hampir jatuh. Kami akan terus bersuara, kami akan terus berdiri. Untuk para pemain timnas yang kami cintai, kami tak marah dengan kalian. Untuk Tom Hai, kami tak bisa berpura-pura. Kami melihat perjuanganmu, kami merasakan pedihnya air matamu, dan hati kami ikut tercabik merasakan sakitmu. Kelvin Verdong, pemain kebanggaan kami, di antara semuanya, air matamulah yang paling deras menggenangi malam itu. Di antara semuanya, wajahmulah yang paling dalam meleburkan letih, haru, dan hingga kemerahannya begitu pekat. Angkat kepalamu, wahai pejuang Garuda, karena kami tak akan meninggalkan kalian sendirian.